Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai hari ini, Selasa 14 September 2021. Pelaksanaan tes dibagi 3 tahap dalam sehari. Pantauan Tribun Timur saat tes SKD calon pegawai negeri sipil Pemprov Sulsel ini, terdapat ibu-ibu yang tengah hamil besar bersemangat untuk mengikuti tes. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Siti Aminah yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Siti. Halo, Siti Aminah bisa mendengar kami di studio? Baik, rekan Dea di studio dan juga dapat saya sampaikan bahwa hari ini telah berlangsung seleksi kompetensi dasar CPNS yang melamar di instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berdasarkan pantauan kami tadi, telah berlangsung sesi kedua pada pelaksanaan hari ini, di mana di mana setiap harinya ada 3 sesi yang dilakukan. Sesi pertama hingga ketiga terbagi menjadi 600 peserta. Dan pada saat sesi kedua tadi, di tempat ada 2 ibu hamil yang sedang hamil besar mengikuti dan sangat bersemangat untuk ikut seleksi SKD Pemprov Sulsel ini. Dan salah satu di antaranya sedang mengalami kontraksi ataupun pembukaan kedua. Jadi kedua ibu hamil tersebut sedang hamil besar, ialah Ibu Fasa Fadilah berusia 28 tahun dan Nur Rahma berusia 31. Jadi yang sedang mengalami pembukaan kedua tadi adalah Ibu Fasa Fadilah BJ. Jadi Ibu Fasa ini sudah 2 hari melakukan perawatan di salah satu rumah sakit bersalin di Kota Makassar, dan pagi tadi ia memutuskan untuk ikut seleksi CPNS karena merasa belum ada reaksi. Jadi Ibu Fasa memberanikan diri dan sangat bersemangat untuk ikut pelaksanaan CPNS ini. Dan dapat saya informasikan kembali, Dea, bahwa Ibu Fasa dan Ibu Nur Rahma ini sudah beberapa kali mengikuti proses seleksi CPNS di Sulawesi Selatan. Ibu Fasa sendiri sudah 2 kali mengikuti tes dan Ibu sudah 3 kali mengikuti tes. Oke, Siti Aminah, lalu selain 2 ibu hamil besar tadi yang tetap semangat mengikuti tes CPNS, SKD CPNS ini, ada berapa totalnya yang mengikuti seleksi di hari pertama ini? Baik, untuk hari pertama ini memang panitia mempersiapkan 600 kursi atau 600 komputer untuk masing-masing sesi diisi oleh 600 peserta, tapi pada saat sesi pertama tadi hanya diikuti oleh 488 peserta, di mana ada 110 peserta yang tidak hadir atau tidak mengkonfirmasi kehadirannya sama sekali, dan 2 diantaranya terlambat, jadi mereka dinyatakan didiskualifikasi atau tidak bisa lagi mengikuti proses seleksi ini. Sementara untuk sesi kedua diikuti oleh 5 peserta, dan di sesi kedua ini, baik, saya lanjutkan Dea. Untuk proses sesi kedua ini ada 100 peserta yang tidak hadir atau tidak mengkonfirmasi kehadirannya, dan 2 diantaranya datang terlambat dan sudah tidak bisa mengikuti proses seleksi. Oke. Ya. Lalu bisa Anda informasikan tadi bagaimana untuk pengawasannya sendiri, terlebih untuk prokes ya, karena ini juga masih dalam situasi pandemi. Baik, Dea. Untuk pengawasannya sendiri, pemerintah telah menurunkan 30 petugas keamanan untuk berjaga di area tersebut, di mana 20 diantaranya berasal dari aparat kepolisian dan 10 diantaranya berasal dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk penjagaannya sendiri, protokol kesehatannya sendiri betul-betul sangat ketat. Jadi pada saat peserta datang, mereka diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mereka disediakan tempat menunggu. Jadi sembari menunggu, mereka melakukan proses administrasi dan harus atau wajib menyertakan bukti hasil PCR atau antigen mereka, di mana swab PCR itu berlaku 2 kali 24 jam dan antigen berlaku 1 kali 24 jam. Peserta juga wajib memakai masker 3 lapis. Dan di sana juga ada pemeriksaan protokol kesehatan, tentu pengecekan suhu tubuh. Jadi bagi peserta yang di atas 37 derajat Celcius, mereka akan dialihkan ke tempat ruang khusus namanya hot room. Jadi mereka melaksanakan tes secara terpisah dengan peserta lainnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur Siti Aminah untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.